Sekarang apa yang paling membahayakan hidup kita? Tolong jawab. Apa yang paling membahayakan hidup kita? Istri Will, penjahat, gangster, AI. Yang membahayakan hidup kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman, nikmat berakhlakul karimah, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah, nikmat lahir batin sehat walafiat, dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari segala niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya hari Kamis ini kajian Al-Hikam, tapi hari ini banyak sekali tamu adik-adik dari Lab School Jakarta. Benar? 280 tambah 55 325. Adik-adik, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang meninggal kemudian diberi kesempatan hidup sehari saja, amal apa yang paling diinginkan? Kira-kira ingin apa? Ingin apa sehari saja? Salat, apa? Ramadan, beramal soleh. Sehari pakai apa? Zakat. Kalau dikasih 1 hari saja, amal apa yang paling menyelamatkan? Minta hidup 1 hari saja di bulan Ramadan. Saking dahsyatnya Ramadan itu. Kalau kita zakat mungkin hanya menunaikan saja harta. Tadi ada ibu-ibu minta sehat. Tidak apa-apa sehat, tapi tidak ada artinya. Sehari apa yang bisa menyelamatkan? Hari di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini oleh Allah itu diciptakan sangat spesial. Siangnya penuh ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mungkin adik-adik belum paham. Setiap ada yang ngobrol boleh, tapi penceramah akan diam, menghormati yang ngobrol sampai yang ngobrolnya berhenti, baru yang ceramah melanjutkan. Saling menghormati. Siap? Kalau santri selain diam harus berdiri yang ngobrol. Kalau kelas 3 harus masuk ke kolam. Tapi karena ini santri tamu, jadi hanya mau diam saja. Saking mahalnya majelis ilmu, harus saling menghormati.
Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena yakin, jadi bukan kebiasaan, bukan rutinitas, ini saum bulan yang luar biasa. Ini Allah menyediakan Ramadan satu bulan yang hari demi harinya beda, jam demi jamnya beda, detik demi detiknya beda, yang kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa. Nanti bagaimana kalau malam, man qoma, barang siapa yang berdiri untuk sholat, ya, qiyamul lail, apakah taraweh atau tahajud, imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa. Sekarang apa yang paling membahayakan hidup kita? Tolong jawab. Apa yang paling membahayakan hidup kita? Istri wil, penjahat, gangster, AI. Yang membahayakan hidup kita adalah dosa kita sendiri. Kita tidak akan celaka kecuali oleh dosa kita. Jelas tidak nih? Makanya Ramadan itu selalu diampuni dosanya, diampuni dosanya. Bahkan doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah diri ini. Al-afu itu yang saya pahami adalah bukan ditutup dosa itu, tapi dihapus sampai ke akar-akarnya. Seperti orang jalan di padang pasir, pasti ada bekas, ditiuplah angin badai, hilang sama sekali. Kita tidak bisa lari dari jejak digital. Kenapa? Karena hari demi hari kita itu terancam oleh, saya tidak boleh jengkel bulan Ramadan, terancam oleh dosa. Dosa siapa? Dosa sendiri. Apakah perkataan orang lain bahaya bagi kita? Bahaya tidak? Tidak. Orang mau menghina, hina saja, silakan bebas, bicara apapun. Demi Allah, setiap perkataan pasti balik kepada yang berkatanya. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi sebetulnya yang membuat kita sengsara dalam hidup ini siapa? Jawab. Yakin? Mulut siapa yang paling berbahaya bagi kita? Bagus. Kita menghina orang, Allah dengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kecuali ada malaikat pengawas yang selalu mencatat dengan teliti. Sekali kita bicara menghina, mungkin orang tidak berani membalas, tapi perkataan itu pasti balik kepada kita. Di dunia ini ada pejabat, ada penguasa, ada preman yang macam-macam yang suka menyakiti orang lain, dan yang disakitinya tidak berani membalas. Kira-kira apakah akan ada balasannya? Ada. Tapi itu ada tuh preman, dia nggak ada yang berani sama dia, kelihatannya dia sehat-sehat saja, malah duitnya juga banyak.
Salah satu bentuk siksaan di dunia ini, dengar adik-adik, salah satu bentuk siksaan di dunia ini adalah tidak diberikan nikmat iman, tidak bisa ibadah dengan benar. Orang lain sholat, dia tidak. Orang lain bisa sujud, dia tidak mau. Orang lain baca Quran, susah sekali, terhalang. Ini lebih fatal daripada dipukul, daripada ketipu, daripada ketabrak. Kalau orang sudah tidak bisa ibadah, sudah malas sholat, malas ke masjid, tidak mau ngaji, itu bagian dari bencana yang pasti akan membuat hidup seseorang tidak akan pernah bahagia. Jadi Ramadan ini kesempatan ini. Gimana dong caranya, amalan apa di bulan Ramadan yang paling utama? Saum. Tapi saumnya tidak cukup saum perut. Harus juga saum apa? Lisan. Bohong, hilang tuh pahalanya. Berkata jorok, apa namanya santri, apa yang dilarang bicara di pesantren ini? Kurang jelas, ulangi. Duzol kakosi. Apa duzol kakosi? Dusta, zalim, kasar, kotor, sia-sia. Terinspirasi dari mana Duzol Kakosi? Dari Benteng Takeshi. Supaya mudah diingat. Duzol Kakosi. Stop bohong. Apa sih hebatnya orang yang tidak bohong? Ini sabda Nabi. Aku jamin, Rasul yang bersabda. Aku jamin rumah di pinggiran sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jangan sibuk berdebat. Berdebat ada yang harus kita jalani. Namanya bukan debat, tapi tukar pikiran, cari solusi. Kalau berdebat yang harus kita hindari itu adalah yang hanya mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Kenapa sih debat harus dihindari? Karena kalau sudah debat, kecenderungannya adalah jadi sombong, ujub, merasa paling benar, sombong, sibuk meremehkan orang lain, cenderung dengki, tidak suka orang lain mengatakan kebenaran, cenderung zalim. Maka tidak ada gunanya kita sibuk berdebat dengan orang yang tidak mencari kebenaran. Apalagi yang kedua, aku jamin rumah di tengah surga. Nih, bagi yang di dunia ngontrak terus. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Karena orang kalau sudah bergurau mudah sekali berdusta. Tahu salah satu yang paling gampang membuat kita bohong dan hampir dapat dipastikan bohong, tahu apa? Kalau sedang cerita tentang diri. Saya, ini rumah saya, ini sekolah saya, ini uang saya, itu mobil saya, ini prestasi saya, pernah saya. Kalau orang sudah cerita saya, bukan tidak boleh cerita tentang saya. Tapi kalau orang sudah senang sekali menceritakan dirinya, ilmunya, pengalamannya, ibadahnya, keluarganya, kekayaannya, itu cenderung ditambah bohong. Kenapa? Karena kalau orang sudah menceritakan dirinya, keinginannya itu diakui oleh orang lain, dipuji, dikagumi, dan supaya makin mantap, maka di-upgrade jadi pakai bohong. Silakan periksa, benar? Apa kenapa ketawa? Benar tidak, Bang? Kan? Anak-anak saya, udah mulai.
Itu baru saya tiup saja, dia langsung hafal Quran. Bohong, ya kan? Justru dengan ditiup hilang hafalannya. Pada waktu saya umroh ya, udah siap-siap. Itu waktu saya sholat itu tiba-tiba ada cahaya, ya jelas itu matahari ya. Tapi di-upgrade seakan-akan dia dapat cahaya. Pokoknya hati-hati. Hati-hati jangan bohong. Yang ketiga, aku jamin rumah di tempat tertinggi di sorga bagi yang terus memperbaiki akhlaknya. Jadi puncaknya sorga itu ternyata diberikan kepada orang yang paling mulia akhlaknya. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling cakep. Tapi itu ada, dia akhlaknya baik, dia suka sedekah, dia suka nolong orang, dia bahkan ke binatang aja dia baik. Di rumahnya dibikin tempat mandi untuk burung, bahkan ada kandang-kandang dan dia tidak ragu membawa makanan kucing kemana-mana. Padahal dia tidak sholat. Dengar ya, ke manusia baik, ke ayam baik, ke burung baik, ke penciptanya dia tidak baik. Bagaimana disebut akhlakul karimah? Disebut akhlakul karimah harus baik dulu kepada Allah penciptanya. Kalau baik ke orang, baik ke tetangga, baik ke teman, baik ke hewan, baik ke pohon, tapi ke Allahnya tidak baik, itu belum disebut berakhlakul karimah. Nah, surga tertinggi itu harus baik dulu kepada Allah. Nah, adik-adik, Ramadan ini coba saum mulut. Kenapa? Karena tidaklah istiqomah iman hingga istiqomah hati, tidaklah istiqomah hati hingga jaga lisannya. Jangan mudah celetak-celetuk. Jadi begini ya, jamaah sekalian, kalau kita bicara sebetulnya udah ketahuan. Dari bicara seseorang sudah terukur akhlak seseorang. Dari bicara seseorang terukur ini tingkatan imannya seperti apa, terukur langsung. Dari orang bicara sudah ketahuan orang ini hidupnya bahagia atau kurang bahagia atau tidak bahagia. Kenapa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah Maha mendengar, dan hari akhir yakin ini akan dihisab, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi kalau ada orang suka celetak-celetuk, banyak komentar, segala diomongin, dengar sesuatu diceritakan, kemudian sibuk nanya, yang gak penting ditanyain, yang gak perlu. Sibuk cerita, apapun dia ceritakan, dia komentari, sibuk mengeluh, itu udah jelas tuh, hidupnya tidak tenang. Akhwat, kalau nanti, sekarang masih jauh ya, kalau mau cari suami, suruh bicara aja. Kalau dia bicaranya sangat hati-hati, tenang, tidak mudah celetak-celetuk, tidak segala dikomentarin, kalaupun berkomentar tidak negatif, tidak mengejek, tidak mencela, tidak memanggil orang-orang dengan gelaran buruk, tidak berburuk sangka, tidak suka nyari-nyari aib orang, kekurangan dan kesalahan, apalagi bergibah, bicaranya sedikit sia-sianya,
dan kelihatannya tenang, istiqoroh lah, terima aja lah. Tapi kelihatannya kurang cakep wajah. Coba saya mau nanya nih sama akhwat nih, terutama yang dari lab school, school, gimana manggilan? Akhwat, maukah punya suami yang cakep? Yang jelas, mau tidak? Sudah cakep, pinter, mau? Lebih keras suaranya. Udah cakep, pinter, banyak cuannya, duitnya. Ini gelisah yang lelaki nih ya. Kenapa lelaki jadi stres? Tenang ya. Ini perkara biasa, belum selesai pertanyaannya. Sekali lagi, maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng, pintar. Udah pintar, banyak uang, tapi akhlaknya bejat. Ada harapan. Adik-adik ya. Ngerti dek? Langsung cerah. Ngantuk. Alhamdulillah. Walaupun kita kurang ganteng, kurang pintar, ada lemot, kurang duit, tapi kalau akhlaknya mulia, mau tidak akhlak? Nggak semangat tadi, tetap nggak, gagal ini. Kalau orang akhlakul karimah, kepada Allah hakul yakin, dan kepada makhluk sangat baik, orang ini namanya inna akramakum indallahi atqakum. Ini orang takwa. Kalau orang takwa itu akhlaknya akan menyejukkan, orang takwa hidupnya akan teduh dan meneduhkan, hidupnya penuh kasih sayang, rezekinya akan cukup, Allah akan mencukupi. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau akhlaknya baik, kepada Allah yakin, beriman teguh, ke makhluk-makhluk baik, hidupnya akan selalu cukup. Tiap perlu cukup, memancar dari dirinya itu kebahagiaan, dan bahagia ini akan memancar kepada sekelilingnya, memancar ketenangan, memancar kesejukan. Akhwat, walaupun suaminya kurang ganteng, tapi akhlaknya baik, akan bahagia. Rezekinya cukup, perlu apapun Allah cukupi. Persoalan hidup akan ada jalan keluarnya. Itulah sebetulnya yang paling mahal dalam hidup ini. Dan kalau nyari yang cakep-cakep semua, kita siapa jodohnya, ya kan? Allah yang ngatur. Jelas? Coba ikhwan tanya, maukah punya istri yang rupawan? Udah rupawan, pintar. Ini lab school beda. Udah rupawan, pintar, bapaknya banyak duitnya. Ya, dari mana ya? Selain dari bapaknya, benar? Ada yang nggak mau? Hati-hati dong, ini Ramadan ya, dicatatnya. Warisannya banyak, mau? Tapi akhlaknya mulia. Oh, langsung ributnya. Si amal licik, ini Ramadan hadirin, nggak boleh buruk sangka. Artinya, apa artinya punya istri cantik jelita kalau di rumah main smackdown?
Mana-mana melempar belati akhlak. Nah, baik, makanya lisan, saum lisan. Siap? Siap? Kurangi celetak-celetuk. Tahan. Tidak ada kata-kata yang keluar kecuali dipikir dulu. Tidak usah segala dikomentari. Stop berkomentar. Lihat nih, stop. Wah, ini panas, stop. Panas, tinggal masuk kulkas. Macet, tidak usah dikomentari, tidak jadi lancar gara-gara kita berkomentar. Benar? Jangan segala diceritakan. Pulang jauh, macet, gak usah cerita, yang penting selamat, udah selesai, betul? Jangan segala diceritakan kalau tidak ada manfaatnya. Banyak cerita, banyak mudarat kalau tidak hati-hati. Jangan segala ditanyakan kalau tidak ada manfaatnya. Gak usah tahu, lebih penting. Hanya tanya yang manfaat, jangan iseng. Hidung kamu berapa senti? Mau apa nanya hidung? Katanya bapak kamu terdakwa ya? Mau apa nanya itu? Bro, berapa kuintal? Kuintal itu karung, melukai. Jangan nanya, hemat. Jangan berdebat. Tadi sudah ya. Kurangi debat. Apalagi yang gak ada pentingnya sama sekali. Kalau kata gue sih, umur Michael Jackson itu waktu meninggal 42. Enggak mungkin. 43. Apa urusan kita? Katanya Donald Trump rambutnya di sininya agak botak. Mau ngapain? Saudara dokter rambut. Gak usah terlibat dalam debat. Setuju? Jangan marah-marah udah belum? La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah. Ramadan saum. Nanti lebaran gimana? Udah terlatih. Jangan ngamuk ya. Tahan. Jangan duzol kakosi. Jangan ada dusta sekecil apapun. Lebih baik dianggap bodoh, lebih baik dianggap tidak tahu apa-apa daripada dusta. Karena sekali kita berbohong, kita akan terpenjara oleh kebohongan kita. Tidak akan bahagia. Dan sekali kebuka kita bohong, kalaupun kita jujur tetap orang tidak percaya. Jangan sekali-kali dusta. La taghdab, jangan marah-marah. Dan jangan berkata kasar. Saya kan tidak marah-marah, ya. Guru ada di sini, guru Ikhwan 12, guru Akhwat 16. Guru, mana guru? Jangan marah-marah. Setuju? Tapi muridnya itu A. Kalau guru marah-marah, ngajarin murid jadi pemarah. Tenang saja. Kita tidak perlu marah-marah. Mana Bu Guru? Pak Guru, dengerin. Termasuk para pimpin jadi marah-marah saya nih ya. Kita tidak bisa merubah murid. Kita tidak bisa mengubah santri. Ini dengar para pimpinan di Darut Tauhid. Saya diuji sebagai pimpinan pesantren ini tidak bisa mengubah siapapun. Yang bisa mengubah adalah Allah. Tapi kita bisa jadi jalan.
orang lain berubah, Allah memilih kita jadi jalan. Makanya kalau mau mendidik, pendidikan terpenting bukan mendidik muridnya, didik diri. Yang dikomentarin, petir. Oh, petir, diam. Saya juga dengar ya. Saya juga tegang ya. Sampai di mana barusan? Petir saya ingat. Didik diri. Pak Guru, Bu Guru, dengan mentor, asisten mentor. Perkataannya begini kalau jadi guru. Saya memberikan keteladanan apa? Saya memberi contoh apa? Kalau lagi marah-marah, saya lagi ngasih contoh marah ini. Kalau kita telat ke kelas, saya lagi ngasih contoh tidak disiplin. Kalau gurunya tidak bagus akhlaknya, saya lagi ngasih contoh buruk. Makanya pendidikan terbaik adalah didik diri jadi uswatun hasanah. Itu pendidikan. Gimana kalau muridnya menjengkelkan? Namanya juga murid. Oh, langsung cerah. Makanya dia sekolah. Nah, kalau murid langsung soleh, kita ngajarin siapa? Makanya beri contoh. Kalau menjengkelkan, obatnya adalah sabar. Ini suami, ini kebanyakan para suami ya. Ingat, ingat, ingat. Istri itu, wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Yang ini nih, yang paling atas. Bukan tulang kering. Kalau bengkok dipaksa, dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Oh, pusing nih lelaki. Belum nikah udah pusing ada ya. Ayo diapain? Oh, ada. Apa nih rencananya? Sudah tahu ilmunya. 3, 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Tidak boleh marah-marah. Lemah lembut saja. Saya sudah minta maaf sama istri saya, tapi istri saya tidak memaafkan. Tenang. Istighfar. Sabar saja. Tetap lemah lembut. Tetap sopan. Karena yang membulak-balik adalah Allah. Ingat baik-baik itu. Jelas Pak Guru, Bu Guru? Kenapa ini pada nunduk begini? Baru marah ya? Tegas dan santun boleh. Biasakan lemah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuh, hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Mintakan wastaghfir lahum, mintakan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, musyawarah. Apabila engkau sudah bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jauhi sikap kasar ya Dek. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hei orang yang beriman, jangan mengejek, mengolok-olok satu kaum karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik. Ini jangan ngolok-olok nih.
Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai nisa, perempuan, jangan ngejek wanita yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Beda pendapat tidak usah dicela, bicara saja yang baik. Wala tanabaju bil alqab, dan jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Dulu ada ya, hadap sini nak. Seperti mana? Tidak boleh, pet bun, apa pet bun, pendek buntet, nggak boleh. Panggil memanggil dengan gelaran buruk itu terlarang dalam Islam. Dulu ada kampret, terus kecebong, terus damai, jadi kecepret, tidak boleh. Ya. Tiga-tiganya tidak boleh. Tidak boleh manggil, nyet, apa anjing, itu sangat tidak baik dalam Islam. Akan kena musibah karena dia memanggil makhluk mulia dengan nama binatang. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berburuk sangka. Aqdabul hadis, orang yang suudzon itu disebut sedusta-dusta perkataan. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib, jangan ingin tahu, jangan menyelidiki, kecuali yang memang punya kewajiban untuk menegakkan keadilan. Nggak ada perlunya, udah mendingan tidak tahu. Kalau Allah takdirkan tahu, kita akan tahu. Jangan nyelidik-nyelidik, nanti Allah buka. Allah tahu semua rahasia. Kalau kita biasa berbaik sangka dan akan lebih baik kita tahu, kita akan tahu. Tanpa menyelidiki akan ada jalannya. Ada ibu-ibu di sini? Bu, jangan menyelidiki, bukan menyelidiki. Jangan sibuk ingin tahu kesalahan teman sekamar. Ibu, dulu ibu waktu SMA punya pacar tidak? Mau apa? Sekarang sudah inin semuanya, ya kan? Sudah nenek-nenek mau ngapain ngebahas SMA? Yang lalu sudah berlalu. Jangan ngorek-ngorek. Termasuk ke suami, ke istri. Bapak nggak usah nanya. Bu, waktu SMA ada berapa pacarnya? Mau ngapain? Sekarang sudah sama-sama 70 tahun. Jangan ingin tahu sesuatu yang tidak ada manfaatnya tahu. Nanti kalau kita jaga hati kita dan lebih baik tahu, akan tahu. Ada jalannya kebuka. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing. Tidak boleh. Orang yang suka menceritakan kejelekan orang di belakang, hukumnya haram. Seperti memakan mayit saudaranya. Ini ada saudara meninggal, kemudian jenazahnya digigit, dikunyah. Itulah perumpamaan orang yang suka gibah. Stop gibah, jangan ngobrolin kejelekan orang. Apa sih definisi gibah? Kita menceritakan seseorang yang kalau orang itu tahu, dia tidak suka, itu gibah. Gimana kalau dia senang, misalkan temennya gundul, kita tuh si gundul tuh gimana? Dan dia senang, oke, gue gundul, itu nggak gibah. Tapi kalau cerita sesuatu yang kalau orang itu tidak suka, itu bisa menghanguskan pahala kita. Kesimpulan adik-adik, Ramadan ini saum mulut, saum mata dari HP. Bisa nggak? HP itu ujian banget, ya, ujian sekali, bisa berjam-jam itu.
lihat short itu, ya terus aja begini. Habis waktunya untuk ibadah dan amal soleh. Saum keinginan. Jangan mentang-mentang Ramadan dari sekarang udah ngebidik sepatu baru, baju baru. Udahlah. Banyak keinginan itu bikin tidak tenang. Betul? Makin banyak keinginan, makin galau. Takut gak kebagian, takut gak kesampaian, takut keburu dibeli orang. Capek. Yang enak itu adalah qanaah, puas dengan apa yang ada. Nanti akan ada sendiri. Allah tahu keinginan kita. Walaupun tidak banyak dipikirkan, kalau Allah mau ngasih, nanti akan datang tanpa capek. Saum apalagi selama Ramadan ini? Mata. Saum. Mata tadi udah. Tundukkan pandangan. Telinga, benar. Kalau ada teman kerjanya ngomong terus, sudahlah, tinggalkan aja. Gak ada gunanya. Orang yang banyak ngobrol hanya bikin kotor hati kita. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Kalau kita tahu aib orang, hati ini suka jadi buruk sangka, suudzon. Dah, kurangi ketemu dengan orang yang banyak ngobrol. Caranya gimana? Minta izin aja mau ke belakang. Maaf saya mau ke belakang. Belakang kan luas, ya. Ada rumah tetangga, ada halaman, ada UPI. Jangan biasakan kumpul-kumpul dengan orang yang banyak ngomong. Itu bisa ngotorin hati. Saum apa lagi? Ini sudah. Jari. Oh, saum jari. Bagusnya di plester. HP-nya jangan terlalu sering dipegang, yang paling aman. Berbahagialah yang HP-nya jadul. Kuotanya dikit. Tapi kita sekarang tidak bisa lepas dari HP. Maka disiplinlah, hanya lihat yang manfaat. Nafsu sukanya yang tidak manfaat. Terakhir, disiplin apa? Kurangi ketemu orang. Bukan tidak boleh, tapi jangan berlama-lama ketemu orang. Itu calon penyakit hati. Setiap ketemu cenderung jadi dosa. Pikiran, mata, telinga, mulut akan jadi dosa. Betul. Jadi secukupnya saja. Ketemu, kira-kira cukup silaturahim. Dah, pull out. Percayalah, diam itu aman. Kalau kita tidak bicara, tidak ada bohong, tidak ada nyakitin orang, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah. Saum lisan. Orang yang jaga mata, mulut, pikiran, telinga, hati, insya Allah Ramadannya akan penuh dengan kenikmatan. Jangan aneh, ibadah jadi lebih kuat. Yang tarawih jadi lebih enak, tahajud lebih enak, baca Quran enak. Itu hadiah dari Allah bagi yang bermujahadah mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Terima kasih. Peserta ikhwan 148 orang. Mana let's school? Acungkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, 148. Akhwat 132. Ikhwan udah nggak usah ngacung ya. Ya betul ya. Guru pendamping 28, acungkan tangan. Terima kasih, 23, bagus. Asisten mentor, apa ini asisten mentor? Rohis SMA, tapi sudah jadi asisten. Wih, Masya Allah. 27, terima kasih. Selebihnya ini adalah pengumuman. Rekan-rekan, 1 butir kurma artinya kita berbagi untuk orang berbuka, kita dapat pahala saum. Jadi harusnya ada target bagi kita berjuang selama Ramadan ini.
kita berbagi supaya orang bisa buka dengan rezeki lewat kita. Gak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasad sedekatun min mal. Bagi jamaah yang gak kuat ingin menjamu, ini ada paket buka, paket sahur. Ini nomornya nih, gampang. 3333, ulangi. Berapa kali? 222 888. Coba 3333 222 888. Itu nomor rekening, bukan buat diapalin, dijumlahin. Kirim ke sana ya, berapa aja deh. Ya, siapapun yang menyimak ini, berapa aja, mau 1000, 2000, emang ada 1000-an tajil ya, ditingkatkanlah, 10.000 boleh, berapa aja, 3333 222 888. Sebelum nyuruh orang harus saya dulu. Bank Syariah Indonesia, BSI. Coba. Ini yang menerimanya adalah DKM Darut Tauhid. Coba berapa adik-adik? Kata guru saya, jangan pernah nyuruh orang sebelum ngerjain sendiri. Ayo sama-sama. 3333 222 888. Berapa juta nih? Berapa? Yang normal dong bicaranya. Berapa? 100.000? 100 juta nggak jadi ya. Kurangin nolnya. Berapa Pak? 10. 1, 2, 3, 4. 10.000 dong, cuma satuan. Tambah lagi berapa nolnya? 1, 2, 3, 10, nolnya 7. Bismillah. Ayo niru yang lainnya cepat. Uangnya juga milik Allah. Oh, ada isinya enggak nih? 00161. Dosa nanti saya nyuruh-nyuruh orang. Masuk, transfer ke Darut Tauhid, titik. Share kemana nih Ustaz? Benar ini, terima kasih. Ayo. Disembunyikan HP-nya. Oh, senang ya, HP-nya lagi dikumpulin. Oh, saya suudon. Astagfirullah, maaf ya saya. Maaf ya. Yang punya HP silakan. Ada pertanyaan nggak, adik-adik? Udahlah, kalau ada ladang amal gini jebet-jebet aja. Tadi siapa yang manasin saya? Saya panas barusan. Masa ngomporin orang dirinya? Enggak. 20. Wah. Terima kasih ya. Jadi kalau ada ladang amal, itu ciri-ciri Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ini rekening Masjid Darut Tauhid ya. Apalagi untuk 10 hari terakhir nanti berapa banyak kita menyediakan makanan? Ayo maju. 1000 porsi untuk sahur, 1000 porsi untuk buka. Jangan takut miskin, ikutan. Ada pertanyaan tidak? Terima kasih adik-adik sekalian.
Terima kasih semua jamaah. Selamat menikmati menjadi orang pelit, kikir menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia, kikir menggunakan waktunya untuk hal yang jadi dosa. Setiap waktu hanya untuk yang manfaat dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Qarib, ya Mujib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah ya Allah saum kami, salat kami, ibadah kami, apapun kebaikan yang kami lakukan, terima ya Allah. Jadikan setiap kebaikan benar-benar membuat Engkau ridho kepada kami. Jadikan Ramadan ini menghapuskan semua dosa dan aib kami seluruhnya ya Allah. Jadikan Ramadan ini bisa menjadi jalan kami membahagiakan orang tua kami. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadi jalan hidup kami menjadi lebih baik, ibadah kami lebih khusyuk, akhlak kami lebih mulia, hidup kami lebih manfaat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan apapun yang Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran, segala dosa dan maksiat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zaqiha anta khairul man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan, sucikan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang mensucikan. Engkau pelindung pemelihara diri-diri kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau penolong yang maha perkasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, tuntun para pemimpin kami ya Allah. Jadikan orang-orang yang takut padamu, jadikan orang-orang yang adil dan amanah. Ya Allah, jadikan para pemuda ini menjadi benteng bagi agamamu. Kuatkan imannya ya Allah, muliakan akhlaknya, lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskan, lindungi dari apapun yang Engkau haramkan, lindungi dari siasat jahat siapapun yang akan mencelakakannya. Jadikan anak-anak yang Engkau muliakan fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.